Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial untuk cara ya. Kita ini misalkan ya, kedapatan motor yang rusak itu punyanya pedagang. Ini motor ini motor mobil jet. Ini onderdil ya, itu agak mahal. Jadi untuk pistonnya tadi ya, kalau yang ini pistonnya lain ya, nggak kehabisan oli. Cuman ya bagian yang sini ya, bagian yang tadinya itu bagian yang sebelah kiri ya, ini kancingnya penseker nggak dipasang ya, kancingnya penseker nggak dipasang, akhirnya penseker ini keluar ya, keluar mengenai bagian silinder blok ya. Nah kemudian ini sudah saya kolter, sudah saya ganti baru. Ini kata yang punya kan supaya bisa normal, irit, awet ya, normal, irit, awet ya. Dengan biaya, dikasih biaya ini 350 ya. Jadi kalau 350 kita ganti untuk bersekernya ini ya. Ini merek Aspira. Merek Aspira kayak gini kalau di sini 110 ya. 110, 120. Punyanya Jupiter Jet. Tapi kalau yang asli punyanya Jupiter Jet ini 150. Coulter 50 kan 100 ya 200 ya. 200 kemudian untuk jasanya katakanlah 50 sampai 70 ya. Jasanya ya. Ongkos kerjanya itu 50 sampai 70. Nah, kemudian untuk bagian pak blok pakop yang nanti cuman pakop pak blok ya. Kiranya yang belum ganti nanti untuk memperirit ya. Untuk bagian pakopnya ini nggak usah diganti ya. Supaya irit. Ini katakanlah ya 20 ya, 20.000. Ada juga yang 15. Jadi nanti nggak usah diganti, yang diganti pak bloknya saja bagian belakang ya, supaya irit ya. Caranya gitu supaya bisa mengirit, menghemat dana ya, karena punyanya pedagang. Jadi kalau punyanya pedagang itu kayak gitu ya, kita harus bisa menyesuaikan supaya pedagangnya nanti bisa dapat untung ya. Kalau kita loss sebetulnya itu enggak, bukan urusan kita ya kalau kita loss itu, tapi ya nggak enak ya. Kita harus bisa meminimalis ya untuk posisi dana ya, posisi dana yang kita keluarkan untuk mengganti ya. Jadi yang perlu diganti saja. Untuk bagian yang lain katakanlah yang 50-70% bisa dipakai, nggak usah diganti. Misalkan ini ya, ini tensionernya patah ini ya, karena ini punyanya anu ya, punyanya pedagang ya. Ini bagian tensioner ini yang patah ya. Jadi kalau punyanya pedagang ya biasa kita itu mengakali ya. Jadi kita lem pakai lem T ya. Kita pasang lagi kayak gini. Yang rapat ya ini bisa dipakai lagi. Jadi kalau punyanya pedagang biasa ya kita harus bisa menuruti kemauan selama itu tidak membahayakan bagi mesinnya ya. So, nanti kalau bagian ini patah nanti cuman suaranya saja yang kemerosok, nanti biar kalau laku kan diganti ya sama yang punya ya. Sekarang lanjut akan saya pasang. Ini sudah
saya pasang seperti biasanya ya. Jadi sebelum dipasang knalpot, kita tes dulu, kita nyalakan. Nanti dari arah ke knalpot ya, manifoldnya knalpot ini, exhaust manifold ini ya, ini keluar asap apa enggak? Kalau enggak keluar asap berarti kotorannya bagus ya. Caranya gitu ya. Kalau misalkan nanti kalau kita pasang knalpotnya kok keluar asap, berarti knalpotnya di dalam knalpot ini terdapat uli ya, masih basah. Jadi kita cek dulu, kita nyalakan dulu. Sudah gak mengasap ya. Cirinya satu, jadi sebelum kita nyalakan ya, sebelum kita pasang semua, kita nyalakan sebentar, kita cek untuk posisi uli. Kalau di sini ulinya lancar ya, berarti aman. Sekarang tinggal pasang knalpot, kita coba jalan ya. Jadi kalau kita ini mau pasang knalpot ya, untuk langkah yang penting ya, ini jarang diketahui ya. Itu untuk knalpot itu harus dipasang baut yang depan dulu, kemudian ke belakang. Misalkan cepot, kalau nyepot itu dari belakang ke depan dulu ya. Secara teorinya gitu. Nah, ini sekarang mundur ke belakang. Jadi kalau sudah jam terbangnya itu sudah banyak, itu nggak masalah ya, karena bisa mengira-ngira kekencangan dari baut ya. Sekarang kita nyalakan, kita tes. Tadi tidak saya videokan sebelum pembongkaran. Resina ini ngasap sekali ya. Jadi sekarang sudah aman ya. Oh ya. Nah ini kan berasap ya. Jadi dari depan kan nggak berasap. Ya berarti ini knalpotnya itu basah ya di dalamnya. Ini nggak apa-apa. Nanti kalau knalpotnya ini udah kering, asapnya hilang sendiri. Sekarang saya coba jalan dulu. Jadi tiap kita memperbaiki motor ini ya, sebelum dibawa pulang orangnya kita harus mencoba. Minimal itu 5 kilo ya.
Nah, 5 kilo itu minimal kalau nggak kita coba jalan itu dihidupkan sekitar 1 jam ya. Kalau nggak dipakai jalan, kalau dipakai jalan 5 kilo sudah cukup 10 menit. Tuh, ini misalkan piston ini masih baru ya. Ini kan masih agak seret ya. Jadi jangan langsung digenjot. Jadi pakai pelan ya. Pelan-pelan dulu. Nanti kelamaan bisa keras ya. Bisa keras. Maksudnya keras itu piston itu katakanlah sudah tidak bisa memuai, tidak bisa mengembang. Kalau sudah dipakai agak lama. Terkena panas ini. Sekarang kita coba jalan 3 kilo. Sudah nyaman ya. Pakai jalan sudah tarikan spontan ya. Enteng. Jadi nanti kalau kayak gini biasanya itu orangnya itu kita harus habis bensin 5 kilo sampai 5 liter sampai 10 liter. Itu saya suruh ganti uli mesin ya supaya nanti untuk kelanjutannya itu bisa normal ya. Cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.